Baik, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Cahyani Ari Putri dari SD nomor 1 Jimbaran, CGP Angkatan 11 Kabupaten Badung. Di sini saya bersama rekan CGP saya, Bu Nina dari SD 6 Kuta. Bu Nina sebagai coach dan Bu Ani Supriyanti dari SD nomor 1 Jimbaran sebagai coachi. Kegiatan yang saya akan lakukan di sini yaitu demonstrasi kontekstual. Yang pertama ada pra-supervisi, yang kedua supervisi, yang ketiga pasca supervisi. Baik Bu Nina, apakah Bu Nina sudah siap melakukan pra-supervisi hari ini? Saya sudah siap, Bu Cahya. Baik Bu Nina, adapun hal yang dinilai yaitu yang pertama ada rubrik penilaiannya, yaitu apa yang Bu Nina nanti saya lihat, kemudian yang didengar saat Bu Nina melakukan percakapan dengan Bu Ani. Bagaimana Bu Nina? Siap. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang pertama, apa sih kompetensi coaching yang ingin Bu Nina kembangkan? Nah, di sini seperti yang kita tahu bahwa paradigma berpikir coaching itu seperti fokus pada coaching, kemudian harus berpikir terbuka, memiliki kesadaran yang kuat, serta mampu melihat peluang di masa depan. Seperti itu. Kemudian dari prinsip coachingnya sendiri juga kita harus menjalin kemitraan, adanya proses kreatif, serta memaksimalkan potensi yang ada. Dan juga memiliki kompetensi inti seorang coach, yaitu harus kehadiran penuh atau present, kemudian bisa mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot serta melakukan teknik rasa. Seperti itu Bu Gek Cahya. Oke, baik, terima kasih Bu Nina. Untuk pertanyaan berikutnya, bagian kompetensi mana sih secara spesifik yang ingin Bu Nina observasi nanti? Baik, untuk keterampilan spesifiknya yang ingin saya tingkatkan adalah di bagian memberikan pertanyaan berbobotnya. Saya perlu mengupgrade diri untuk terbiasa memberikan pertanyaan yang sesuai dengan apa solusi yang diberikan nanti oleh coach. Oke, baik, untuk pertanyaan terakhir Bu Nina, adapun indikator ketercapaian, tujuan pengembangan yang ingin dicapai itu yang seperti apa Bu Nina? Mungkin dari indikator ketercapaiannya bisa dari teknik yang saya gunakan untuk mencari pertanyaan yang berbobot, seperti dalam teknik Tirta tadi. T di sana yang artinya tujuan, kemudian I-nya identifikasi, R-nya adalah rencana aksi, serta TA-nya adalah tanggung jawab. Baik, bagus sekali Bu Nina. Berarti Bu Nina menggunakan alur Tirta untuk yang tujuan yang akan dikembangkan seperti itu Baik, terima kasih Bu Nina. Untuk selanjutnya, apakah Bu Nina siap untuk mengikuti supervisi bersama Bu Ani? Ya, saya siap. Terima kasih Bu Nina. Baik, di sini kita sudah masuk ke dalam tahap supervisi coaching, Ibu-ibu, yang dimana Bu Nina sebagai coach dan Bu Ani sebagai coaching. Apakah supervisi coaching hari ini bisa dilakukan? Sudah bisa Ibu Cahya. Sudah siap nggih? Sudah siap. Yang persilakan. Oke, selamat pagi Ibu Ani. Selamat pagi Bu Nina. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik hari ini Bu Nina. Tapi hanya saja saya sedikit mempunyai permasalahan di sini. Wah, ada yang bisa saya bantu nih Bu Ani? Boleh Bu Nina, jika Bu Nina tidak sibuk, saya minta waktunya sebentar nih. Ya, berarti Bu Ani ingin melakukan sesi coaching ya? Iya, benar sekali Bu Nina. Memangnya ada masalah apa nih Bu? Di sini saya ingin menemukan solusi tentang permasalahan saya Bu Nina. Mungkin setelah menceritakannya dengan Bu Nina, saya dapat gambaran dari apa yang mesti saya lakukan di sini. Jadi tujuan dari kegiatan coaching hari ini apa ini? Dan saya ingin menemukan solusi Bu Nina, bagaimana tentang permasalahan saya di sini. Mungkin dengan menceritakan dengan Bu Nina, saya dapat gambaran apa yang mesti saya lakukan di sini. Memangnya Bu Ani ada masalah apa ini? Begini Bu Nina ya, ada satu siswa dia tidak mau mengikuti pembelajaran di kelas. Kemudian dia selalu tidak konsentrasi. Selain tidak mau konsentrasi dalam mengikuti pelajaran, dia juga tidak mengerjakan tugas dan jarang banget mau mengerjakan tugas, dan dia tidak bersemangat. Itu yang membuat saya bingung di sini Bu Nina. Jadi yang tadi Ibu sebutkan bahwa ada salah satu murid Ibu yang tidak mau
belajar. Iya. Seperti itu ya. Iya, Apakah seperti itu. Ibu Ani sudah mengetahui penyebab mengapa anak tersebut seperti itu? Sudah Bu Nina, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak pernah mengerjakan tugas dan tidak pernah berkonsentrasi Bu Nina. Jadi dari pengamatannya Bu Ani, mengapa dia tidak pernah mau mengikuti kegiatan tersebut? Setelah saya amati Bu Nina ya dan tanyakan langsung ke anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian karena teks pelajarannya itu yang disajikan terlalu panjang untuk dibaca, jadi membuat anak tersebut malas untuk membaca, dan mungkin itu membuat anak tersebut tidak suka membaca Bu Nina. Nah Bu Ani, kira-kira menurut Bu Ani bagaimana sih kondisi ideal yang Ibu Ani harapkan pada murid tersebut? Di sini Bu Nina, saya mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid lainnya Bu Nina. Kalau begitu, apakah ada menurut Bu Ani cara untuk meningkatkan motivasi belajar anak tersebut? Jadi berdasarkan pengamatan saya, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik Bu Nina, sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pelajaran yang saya berikan. Jadi hal yang saya lakukan di sini adalah menerapkan metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan murid dan yang menarik. Kemudian diselingi mungkin dengan ice breaking dan memilih media pembelajaran yang menarik sehingga siswa lebih bersemangat mengikuti pembelajaran. Iya, seperti yang Bu Ani tadi sampaikan bahwa Bu Ani akan memilih model pembelajaran yang sesuai dengan anak-anak, kemudian memilih memasukkan juga ice breaking setiap pembelajaran. Iya, Seperti benar itu ya. sekali, Bu Nina. Nah, menurut Bu Ani apa ada metode yang pernah dirasa berhasil untuk dilakukan di kelas? Ada Bu Nina. Di sini metode yang saya lakukan pada saat itu membuat ice breaking dengan pesan berantai Bu Nina. Jadi siswa melakukan secara berkelompok dan menyampaikan pesan berantai yang secara otomatis siswa membaca teks yang disajikan. Tetapi dilakukan dengan teknik game sesuai pembelajaran. Hasilnya di sini seluruh siswa terlibat dalam pembelajaran dan berjalan sesuai sama harapan. Wah, bagus juga ya Bu. Jadi menggunakan teknik ice breaking dengan menggunakan pesan berantai ya, Iya, seperti benar itu. sekali. Nah, luar biasa sekali. Jadi menurut Ibu jika diskalakan dari apa pencapaiannya sudah Bu Ani dapatkan dari skala 1 sampai 10, menurut Ibu tingkat keberhasilan dari metode itu sendiri ada pada skala berapa? Kalau saya berikan peringkat itu 8 sampai 9 Bu Nina. Nah, untuk skala 8 dan 9 kira-kira apa rencana yang bisa Ibu lakukan dan bagaimana sih langkah-langkahnya? Baik Bu Nina, yang akan saya lakukan di sini, saya akan menerapkan pembelajaran bervariasi dan juga diselingi ice breaking yang membuat media pembelajaran yang menarik dan menggunakan pesan berantai yang saya ceritakan tadi. Dan terus mengupdate informasi terkait pembelajaran yang berpihak pada murid agar tercapai pembelajaran baik dari segi murid ataupun dari saya sendiri sebagai pendidik Bu Nina. Wah, bagus sekali yang pencapaiannya sudah Bu Ani sampaikan. Kira-kira untuk membuat rencana itu menjadi nyata atau rencana aksinya membutuhkan berapa lama Bu Ani untuk mengerjakan itu? Kalau saya sepertinya tidak memerlukan butuh waktu yang lama, hanya saja pencapaiannya itu Bu Nina yang membutuhkan waktu yang lumayan, karena segala sesuatu itu tidak bisa dilakukan dengan instan Bu Nina, harus ada step by stepnya. Nah, untuk eksekusinya ini sendiri Bu Ani, kira-kira kapan nih akan dilakukan untuk disegerakan ini? Mungkin saya akan lakukan secepatnya Bu Nina agar siswa cepat mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa nantinya. Nah, untuk Seperti membuat rencana aksinya ini berjalan dengan lancar, pasti Bu Ani harus memiliki sebuah komitmen. Nah, kira-kira komitmen apa sih yang akan Bu Ani rencanakan untuk berjalan dengan baik? Ya. Untuk komitmen ini Bu Nina, saya akan konsisten secara terus-menerus dengan berkolaborasi dengan teman sejawat dan mengikuti praktek baik dengan guru-guru lain untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik, sehingga kehadiran saya sangat diharapkan oleh siswa-siswa saya nantinya. Wah, bagus Seperti itu itu, Ibu, bagus sekali.
Jadi dari kolaborasi bersama rekan sejawat, kemudian Ibu melakukan praktik baik. Nah, kira-kira ada dukungan lain lagi yang Ibu butuhkan? Kalau saat ini di sekolah saya sudah mendapatkan dukungan untuk prasarana dan sarana sudah saya dapatkan. Kemudian mungkin dari internal saya sendiri, Bu Nina, saya mesti konsisten menerapkannya apa yang saya ingin lakukan. Seperti itu, Bu Nina. Iya, baik. Saya doakan semoga apa yang Ibu rencanakan itu berjalan dengan lancar. Nah, kita udah di ujung sesi nih, Bu. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah mengikuti sesi coaching kali ini? Baik Bu Nina, setelah mengikuti coaching saat ini saya luar biasa, saya sangat lega dan saya senang sekali sudah menemukan solusi dari perbincangan hari ini, Bu Nina. Seperti itu. Nah, kira-kira ada nggak lagi yang ingin Bu Ani sampaikan? Saya kira sudah cukup hari ini Bu Nina. Terima kasih Bu Nina sudah meluangkan waktu untuk saya sehingga saya sudah menemukan solusi saya, permasalahan saya juga sudah terselesaikan. Kemudian saya sangat berterima kasih sama Bu Nina. Ya, baik, sama-sama ya Ibu. Saya senang bisa membantu. Jika memang membutuhkan, kita sepertinya kita sebagai seorang pendidik memang mempunyai solusinya masing-masing. Hanya saja dalam proses coaching ini dah yang membantu kita untuk mengeluarkan ide-ide kita. Betul begitu, Bu? Iya, benar sekali Bu Nina. Mudah-mudahan lain kali kita bisa berkolaborasi kembali. Saya bisa tetap sharing sama Bu Nina kembali ya. Ya, baik, terima kasih sama-sama Bu Ani. Silakan jika membutuhkan bantuan saya bisa menghubungi saya. Iya, terima kasih Bu Nina. Baik, terima kasih untuk Bu Nina dan Bu Ani sudah melakukan supervisi coaching hari ini dengan lancar ya. Oke, saya kembalikan, saya ucapkan terima kasih. Rujak Baik Bu Nina, kita sudah berada di akhir sesi hari ini yaitu pasca supervisi. Ya, yang dimana Bu Nina sebagai coach dan Bu Ani sebagai coachingnya tadi. Baik Bu Nina, apakah bisa ada beberapa yang ingin saya tanyakan sama Bu Nina. Menurut Bu Nina, apa sih yang sudah Bu Nina lakukan saat coaching tadi? Baiklah, terima kasih atas waktunya ya Bu Gaya Cahya. Jadi hasil dari kegiatan coaching yang saya lakukan tadi adalah saya sudah berusaha untuk melakukan paradigma berpikir coaching, di mana paradigma tersebut adalah fokus pada coaching tadi. Kemudian saya berusaha juga untuk berpikir terbuka, memiliki kesadaran yang kuat, serta mampu melihat peluang baru yang bisa diciptakan oleh coaching tadi. Kemudian dari prinsip coachingnya juga saya sudah meningkatkan diri saya dalam proses kemitraan serta proses kreatifnya dan memaksimalkan potensi. Kemudian dari intinya atau kompetensi intinya saya sudah berusaha hadir penuh. Kemudian saya juga sudah mendengarkan tadi Bu Ani bercerita. Kemudian saya juga sudah menanyakan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur Tirta, serta mendengarkan dengan teknik rasa. Seperti itu. Baik, itu yang sudah Ibu lakukan ya saat coaching tadi bersama Bu Ani. Adapun indikator ketercapaiannya Bu Nina, apakah sudah tercapai? Menurut saya sudah tercapai karena saya sudah berusaha untuk menerapkan alur Tirta yang tadi saya sudah sampaikan, di mana yang pertama adalah saya menanyakan tujuan dari kegiatan coaching, kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi masalah, yang ketiga adalah rencana aksi apa yang dilakukan oleh Bu Ani tadi, dan yang terakhir adalah dari sisi tanggung jawab, yaitu berkomitmen. Tadi Bu Ani menyebutkan bahwa dia akan berkomitmen dengan rekan sejawatnya untuk penyelesaian dari permasalahan murid yang dihadapi. Baik, untuk soal yang kedua, hasil catatan yang dibaca itu hasil berbasis data Bu Nina, kemudian bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan. Itu yang saya sudah perhatikan, yaitu yang pertama Bu Nina sudah fokus kepada coachingnya tadi. Kemudian Bu Nina juga sudah berpikir secara terbuka, kemudian memiliki kesadaran yang kuat ya, serta mampu melihat peluang baru di masa depannya. Kemudian di dalam prinsip coachingnya Bu Nina sudah melakukan kemitraan ya, kemudian proses kreatifnya luar biasa, kemudian memaksimalkan potensi yang sudah ada.
Kemudian pada kompetensi intinya, di sana Bu Nina sudah terlihat kehadiran penuh di dalam mengikuti coaching tadi, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta tadi ya sudah disampaikan, dan mendengarkan dengan teknik rasa. Seperti itu ya Bu Nina ya. Baik, untuk pertanyaan nomor 3, kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang Bu Nina lakukan tadi sama Bu Ani? Nah, di awal mungkin saya sudah menyampaikan bahwa kompetensi inti yang saya ingin capai adalah bagian mengajukan pertanyaan berbobot. Namun kali ini saya ingin kembali untuk mengadakan sesi latihan lagi Ibu, untuk mencari pertanyaan lainnya yang masih memiliki alur tirta. Yang kedua, mungkin saya akan mencari situasi dengan sedikit distraksi, karena memang untuk mencapai kehadiran penuh itu harus menyesuaikan tempat yang nyaman untuk dalam kegiatan coaching. Seperti itu Ibu Cahya. Baik, luar biasa sekali ya. Berarti coaching hari ini Bu Nina sama Bu Ani sudah berjalan dengan lancar. Untuk sesi hari ini saya cukupkan. Saya ucapkan terima kasih sama Bu Nina. Semoga kedepannya nanti apa yang kompetensi yang ingin Bu Nina kembangkan bisa lebih baik lagi ya, Bu Nina ya. Ya, untuk itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih sama Bu Nina untuk pasca supervisi hari ini. Terima kasih.